Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yang saya buat menggunakan bahasa programasi dengan judul sistem pembayaran dengan air. Program ini dibuat untuk membantu menghitung total biaya air berdasarkan jumlah pemakaian air dan kategori pelanggan, yaitu rumah tangga dan industri. Dan dengan program ini, proses perhitungan akan dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan secara normal atau manual. Program ini juga dibuat sebagai latihan penerapan konsep dasar programasi seperti penggunaan data, fungsi, parameter, serta struktur persamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, air merupakan kebutuhan utama baik untuk rumah tangga maupun kegiatan industri. Penggunaan air bisa diukur menggunakan meteran air yang mencatat jumlah pemakaian dalam satuan meter kubik. Berdasarkan data pelanggan tersebut, pelanggan diwajibkan membayar tagihan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Namun jika perhitungan dilakukan secara manual, hal ini dapat memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, dibuatlah program sistem pembayaran tagihan air yang mampu menghitung biaya secara otomatis dengan memasukkan data yang sederhana, seperti kalkulator ruangan, kata awal dan terakhir. Nah, tujuan dari pembuatan program ini ialah menerapkan konsep dasar bahasa pemrograman dalam khusus data, menggunakan library chart dan plot yang sesuai dengan kebutuhan program, dan menggunakan fungsi dan parameter untuk memisahkan proses perhitungan dari program pertama. Mencoba berupa data tagihan air yang akurat dan melatih kesulitan dalam membuat validasi input agar program berjalan dengan benar. Tipe data yang dipakai, yang saya pakai di dalam program ini adalah yang pertama adalah char sebagai tipe data utama, misalnya data char yang digunakan untuk menyimpan kategori pelanggan seperti air untuk rumah tangga dan industri. Dan kedua ada float untuk menyimpan meter awal, meter akhir, pemakaian air, dan total tagihan air. Selain itu program ini juga menggunakan sebuah fungsi pertama hitung tagihannya, di mana untuk fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu pemakaian yang bertipe float dan kategori yang bertipe char. Fungsi tersebut bertugas menghitung total biaya berdasarkan tarif yang berlaku dan mengembalikan hasil perhitungan ke program utama. Jadi secara garis besar alur program ini berjalan. Yang pertama, program mengambilkan judul sistem bayaran air, kemudian program minta pengguna memasukkan kategori pelanggan, apakah rumah tangga atau industri. Selanjutnya, pengguna diminta masukkan meter awal dan meter akhir. Kemudian nilai meter ini dan masukkan nilai meter sehingga program dapat menghitung pemakaian. Kemudian program melakukan validasi, itu memeriksa apakah meter akhir lebih kecil dari meter awal. Jika kondisi tersebut terjadi, maka program akan mengambilkan pesan error dan menghentikan proses. Jika data valid, program akan melanjutkan menghitung jumlah pemakaian air dengan fungsi itu pemakaian dengan meter akhir dikurangi meter awal. Selanjutnya, untuk penjelasan tarifnya mungkin di sini untuk tarif yang pertama itu untuk jarak 0 sampai untuk penggunaan 0 sampai 10 meter yaitu Rp2.000 per kubik, dan 11 sampai 20 meter untuk rumah tangga itu 3.000 meter kubik, dan lebih dari 20 meter itu dengan harga Rp5.000 untuk per meter kubiknya. Dan untuk industri Rp3.500 untuk jarak 0 sampai 10 meter, dan Rp5.000 untuk 11 sampai 20 meter kubik, dan Rp7.000 untuk lebih dari 20 meter kubik. Program menggunakan struktur if else untuk menentukan tarif tersebut dan menghitung total tagihan secara bertahap setiap makan. Ini sebagai contoh, saya demonstrasikan. Jadi kita disuruh untuk memilih
antara kategori R ataupun utilitas. Kita masukkan R untuk menjadi rumah tangga. Nah, sama ke meter awal misalkan 125 meter kubik, dan meter akhir ini masukkan 150 meter kubik. Nah, ini kan keluar terang di kategori pelanggan itu rumah tangga, pemakaian air itu 25 meter kubik, dan total lagi itu 75.000. Nah, oh ini berarti kalau dimasukkan meter akhir itu lebih kecil daripada meter awal. Nah, kita gitu. Untuk masukkan variabel untuk memilih kategori pelanggan bisa menggunakan huruf kapital, bisa menggunakan huruf kecil aja bisa. Kita masukkan 150. Nah, itu masukkan meter akhirnya itu lebih kecil. Nah, itu kalau munculkan itu error meter akhir tidak boleh kurang dari meter awal. Jadi kita tidak bisa masukkan kalau meter akhirnya itu lebih kecil dari meter awalnya. Masih bertemu kan seperti itu untuk kesimpulannya. Nah, kesimpulannya dari pembuatan program ini, saya dapat menyimpulkan bahwa bahasa programan C sangat efektif untuk membuat program itu hasil dengan logika yang jelas. Program sebentar data jadi ini berhasil mengimplementasikan pada data dasar fungsi dengan parameter, struktur persamaan, dan validasi input. Program ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut, sebenarnya misalnya dengan menambahkan nilai administrasi, sistem penyimpan data, atau tambahan sistem. Ya, mungkin demikian penjelasan mengenai program sistem bayar bagian akhir yang saya buat. Semoga dari penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman tentang programasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.